Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Setiap orang, setiap kita terlahir dilengkapi oleh Tuhan dengan talenta, dengan keunikan masing-masing. Yang ada tampak pada Pastor Kofran tentu berbeda dengan yang ada pada Diakon Yoma atau kita yang lainnya. Ada yang tampak begitu cemerlang di depan umum, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang perlu diasah, dipelajari terus-menerus supaya bisa kelihatan lebih baik lagi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita berusaha mengembangkan apapun yang ada dalam diri kita yang dapat berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain, seperti pelita yang menerangi setiap orang, setiap kita di dalam kegelapan. Namun Tuhan juga mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu, mengembangkan bakat kita atau menunjukkan kemampuan kita, janganlah kita memandang rendah orang lain yang mungkin kurang cakap dari kita, apalagi berusaha menjatuhkan dia di depan orang-orang lain. Tetapi sebaliknya, setiap orang harus berusaha untuk mendukung satu sama lain dan bersama-sama mengembangkan diri, terutama di dalam kebersamaan sehari-hari. Sebagai orang-orang Kristiani, kita ingat bahwa kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus. Masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri untuk kepentingan bersama. Santo Thomas Aquino yang kita peringati hari ini menggunakan kecerdasannya untuk melawan bid'ah yang berkembang pada zamannya. Mari kita juga belajar menggunakan kemampuan yang kita miliki, yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan iman kita, terutama memajukan umat Allah yang kita layani dalam karya dan panggilan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.